Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Sudila Maharanianil dengan NIM 250.009.5024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai himpunan dan kombinatorika. Nah, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, ada pun juga cara penulisan untuk himpunan ini. Pertama ada mendaftarkan, yang dimana contohnya kayak gini teman-teman, yaitu 1, 2, 3. Nah, yang kedua itu ada dengan kalimat, yang dimana dengan kalimat itu contohnya kayak gini, A, nah itu A, itu A, A sama dengan 5 bilangan asli. Nah, ada juga notasi himpunan, mana notasi himpunan itu adalah A dengan X 5 bilangan asli. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada anggota himpunan, yang dimana semua benda dinyatakan suatu himpunan jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan lambang E atau elemen, sedangkan yang bukan anggota himpunan itu dilambangkan dengan E dengan tapi ada garisnya, teman-teman. Nah, langsung saja kita ke contohnya, yaitu seperti ini. 12 itu bilangan anggota himpunan, teman-teman. Anggota himpunan dari bilangan komposit karena dia dapat dibagi dan dikalikan dengan nilainya sendiri. Nah, ayam itu bukan binatang mamalia ya, tapi dia itu unggas. Jadi dia itu namanya dengan ini. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis himpunan. Himpunan tak terhingga, himpunan terhingga, yang mana himpunan jumlah anggotanya terbatas. Contohnya itu seperti bilangan asli kurang dari 10. Seperti ini. Contohnya kayak misalkan A itu dia sama dengan himpunan 1, 2, 3, sampai 9. Karena yang dimana himpunan asli, karena yang diminta itu himpunan bilangan asli kurang dari 10, jadi sampai 9 saja. Nah, yang kedua itu himpunan tak terhingga, himpunan yang jumlah anggotanya tak terbatas. Contohnya himpunan bilangan. Karena himpunan bilangan itu bisa sampai 2 triliun, 3 triliun, karena saking banyaknya ya himpunan bilangan itu. Nah, himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya itu himpunan manusia yang sudah pernah ke Pluto. Faktanya, belum ada manusia sama sekali yang pernah ke Pluto ya, teman-teman. Next, jadi ada himpunan yang sama atau himpunan yang sama dan ekuivalen. Himpunan dikatakan sama jika anggotanya itu sama persis. Dan dua buah himpunan dikatakan ekuivalen jika jumlah anggotanya sama, namun isinya tidak harus sama. Contohnya seperti ini. Ini kan lihat di sini A itu dia mulai dari 0, sedangkan kalau huruf vokal dia itu B, dan huruf vokal itu dia A, B, sampai C.
garis pertama itu dia begini, B A B C, sorry guys, yaitu A, I, U, E, dan O. Bilangan caca pertama itu C 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan D itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bagian A ini dia tuh sama dengan dengan C ya teman-teman. Jadi dia tuh disimbolkan dengan A sama dengan C. Nah, buat ekuivalen itu dia yang sama itu seperti A, B, C sampai D, karena dia itu 5. Yaitu yang pertama, jika jumlah anggotanya sama namun di sini tidak harus sama. Nah, itu seperti ini. A atau gimana ya? A, B, atau juga bisa C karena dia kan itu hitungannya 5 ya. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Yang C ya teman-teman, C. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Next, itu ada himpunan semesta. Himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Tentunya semua anggota himpunan yang lebih besar tersebut. Misalnya, dapat lihat di sini seperti A itu himpunan 1 dan 2. Ini semua adalah bilangan himpunan ya teman-teman. Bilangan cacah. Karena semua yang ada di sini itu masuk di bagian B, kayak 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu himpunan bagian. Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan lebih besar. Himpunan bagian dilambangkan dengan C. Di mana himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 2 himpunan bisa dibuat himpunan bagian, misalnya himpunan A 1, 2, 3. Maka himpunan A bisa dibuat beberapa bagian. Maka dikatakan A adalah himpunan bagian dari B. Karena bisa dilihat ini seperti ini teman-teman. Di bagian himpunan A dan B itu apa yang ada di himpunan BA itu sudah termasuk pada bagian himpunan B, seperti itu. Himpunan kuasa. Yang dimana himpunan kuasa ini itu adalah himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Kemudian ditulis dengan tulisan P A. Yang dimaksud ini adalah seperti ini. Maksud itu seperti ini ya teman-teman. Saya geser dulu ke slide selanjutnya. Nah, di himpunan kuasa ini seperti ini. Himpunan bagian dari A itu kayak 1, 2, 3, terus duanya lagi itu 1, 2, 3, atau 2 juga bisa ya teman-teman, sampai sebanyak mungkin. Nah, himpunan kuasa dari A ini adalah hasil yang kita buat tadi himpunan bagiannya seperti itu. Jadi P sama dengan 8. 8. Nah, untuk slide selanjutnya itu dia ada di proses himpunan. Yang dimana proses matematika
proses matematis yang dilakukan pada himpunan untuk menghasilkan himpunan baru dan mencakup gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Nah, yang pertama itu ada gabungan atau union. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan baru yang terdiri dari semua anggota yang terdapat di A atau B atau keduanya. Notasi untuk gabungan adalah A, U, B. Contohnya jika A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka A dan A union B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 karena gabungan ya teman-teman. Sedangkan kalau irisan itu gabungan atau irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang baru berisi sama anggota yang sama kedua himpunan tersebut. Dan notasi irisan adalah A and B. Yang dimana kalau misalkan kita lihat di diagram Venn, jika A 1, 2, 3 dan B 2, 3, 4, maka A dan B itu adalah 2 dan 3, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada operasi himpunan lanjutan, yaitu selisih dari himpunan A dan B. Adalah himpunan yang berisi semua anggota yang ada di A tetapi tidak ada di B. Notasi untuk selisih adalah A dan B. Contohnya, A sama dengan A himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 2, 3, 4, maka selisih mereka adalah 1. Karena kenapa selisihnya 1? Karena himpunan yang berisi semua anggota yang ada di A tapi tidak ada di anggota B. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang berisi semua elemen dari himpunan semesta yang tidak ada di A. Notasi untuk komplement A itu A ketik contohnya jika himpunan semesta 1, 2, 3, 4 dan A 1, 2, 2, maka komplementnya adalah 3, 4, 5 karena di himpunan A itu ada 1 dan 3, sementara untuk semesta himpunan semesta itu 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu. Next, hukum himpunan. Yang pertama ada identitas, yaitu himpunan digabung dengan kosong atau diiris dengan semesta tidak berubah. Yang kedua itu hukum nil atau dominasi, di mana himpunan kosong mendominasi irisan, semesta dominasi gabungan. Hukum komplement jika digabung dengan lawannya menjadi semesta. Hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan terakhir hukum De Morgan. Nah, ada pun juga diagram Venn yang dimana alat visual yang digunakan untuk menggambar hubungan antara himpunan. Nah, kita langsung saja masuk apa itu kombinatorika. Nah, kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari menghitung, memilih, dan menyusun objek dari suatu himpunan yang aturan tertentu. Nah, kombinatorika untuk kita konsep utama itu aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Pertama itu aturan dasar menghitung. Aturan penjumlah jika A terjadi dengan cara M cara dan B dengan N cara dan keduanya tidak bersamaan, maka A atau B terjadi dengan M plus N cara. Contohnya 3 jalur darat tambah 2 jalur laut sama dengan 5 cara pergi dari A ke B. Nah, aturan perkalian jika kejadian A terjadi dengan N cara dan kemudian B dengan N cara, maka A lalu B terjadi dengan M kali N cara. Yaitu contohnya 3 baju dan kali 4 celana sama dengan 12 kombinasi pakaian yang bisa dipakai, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada faktorial. Faktorial bilangan bulat positif N ditulis dengan N seru adalah hasil kali semua bilangan bulat dari 1 hingga N. Bisa dilihat contohnya di slide yang saya tampilkan ini. Ada 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dikalikan, maka hasilnya itu jadi N seperti itu. Nah, yang kedua yang terakhir yang ini ada permutasi, yaitu susunan objek dari satu kelompok dengan memperhatikan urutan semua unsur atau bisa dinamakan R sama dengan N, yaitu P dalam kurung N, N dalam kurung sama dengan N seru. Semua unsur dipakai, sedangkan sebagian unsur di sini tuh sama seperti rumus tadi, cuman dibagi lagi menjadi NR, yang dimana R unsur ini dipilih dari N unsur. Contohnya
Dari 5 orang akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Urutan pentingnya itu seperti ini. P 53 sama dengan 5 dengan 60 cara, seperti itu. Ada juga permutasi khusus, di mana unsur berulang. Ada unsur yang muncul lebih dari 1 kali. Kalau kata matematika, 10 huruf. A sama dengan 3 kali, D sama dengan 2 kali, sama dengan 10 cara, seperti itu. Semua sudah jelas pada slide yang saya tampilkan. Adapun di bawah itu permutasi melingkar, objek disusun dalam lingkaran, rotasi yang dianggap dengan 1. 5 orang duduk di meja bundar. 5 kurang 0, 5 kurang 1, sama dengan 0. Terus 4 ini dikalikan lagi, jadi sama dengan 24 cara, seperti itu. Nah, kombinasi. Pemilihan objek dari satu kelompok dengan tidak memperhatikan urutan, yaitu perbedaan permutasi dan kombinasi adalah urutan itu kalau untuk permutasi dan kombinasi itu diperhatikan, sedangkan kombinasi itu tidak diperhatikan. Untuk rumus itu bisa dilihat seperti ini. Nah, contohnya itu pilih ketua, sekretaris, bendahara. Untuk kombinasi, pilih 3 anggota tim dari 5 orang. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu dari 6 siswa dipilih 2 orang anggota tim, tidak ada jabatan. Nah, itu kombinasi. Terus, dari 6 siswa dipilih ketua dan wakil ketua, itu permutasi. 4 orang duduk mengelilingi meja bundar, itu P melingkar. Nah, rangkuman kombinatorial itu adalah aturan perkalian, yaitu M kejadian kali N kejadian sama dengan M kali N cara total. Nah, faktorial itu seperti yang ini. Permutasi itu urutan penting ya teman-teman. Dan terakhir itu kombinasi urutan tidak penting, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah ucap dan penjelasan saya kurang dimengerti untuk teman-teman semua.